Selamat pagi dan selamat merayakan hari Tuhan. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Mengawali pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Dan terima kasih kalau di pagi baru yang kami baru masuki, kami boleh mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Jamalah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Buka akal budi serta hati kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dengan jelas beritanya, dan kami sambut masuk ke dalam hati kami untuk meneguhkan iman kepercayaan kami, serta membaharui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13 yang demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tema khotbah pagi hari ini adalah Roh Kudus dicurahkan. Saudara-saudara, hari raya 7 minggu di dalam kitab Perjanjian Lama juga dikenal sebagai hari raya Pentakosta. Dirayakan pada hari panen gandum 50 hari setelah hari raya buah sulung. Bandingkan dalam Ulangan 16 ayat yang ke-10 yang berbunyi, "Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Pada hari raya ini, umat Allah bersyukur atas berkat makanan berkelimpahan dan segala sesuatu yang menopang mereka. Itu sebabnya mengapa orang-orang percaya dan orang-orang Yahudi diaspora berkumpul di suatu tempat di kota Yerusalem
saat itu. Mereka merayakan hari raya Pentakosta yang Allah perintahkan melalui Musa kepada umat Israel sebagai suatu ketetapan yang harus ditaati. Waktu mereka sedang berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, apa yang istimewa ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Sangat jelas, murid-murid itu berbicara dengan bahasa lain. Tetapi bahasa yang dapat dimengerti dan bukan bahasa yang tidak dapat dimengerti. Ini yang membuat orang-orang Yahudi diaspora itu bingung, karena murid-murid itu adalah orang-orang Galilea. Bagaimana mungkin kita, maksudnya orang-orang Yahudi diaspora itu, masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Kita lihat di sini sangat jelas Roh Kudus yang memenuhi diri para rasul itu membuat berita yang disampaikan para rasul pada orang-orang yang mendengarnya itu dapat mengerti dengan jelas apa yang para rasul beritakan. Para rasul saat itu memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Menarik, karena yang para rasul beritakan itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dan perbuatan besar Allah itu semua tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena merupakan pokok-pokok pujian Israel sebagai umat Allah kepada Allah yang mereka sembah. Mulai dari Tuhan mengikat perjanjian dengan memanggil Abraham untuk mewujudkan karya penyelamatannya atas seluruh umat manusia, kesetiaan Tuhan menggenapi setiap janji firman-Nya, sampai tindakan pembebasan umat Israel dari penindasan Firaun yang Tuhan lakukan dengan memakai Musa dan Harun untuk memimpin dan membawa Israel keluar dari Mesir. Dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan di sepanjang gurun menuju tanah Kanaan dan memberikan tanah perjanjian itu untuk Israel tempati dan diami. Dan karena kegagalan umat Israel untuk hidup sebagai umat Allah yang setia, hidup sesuai dengan perjanjian yang Tuhan adakan dengan Israel, akhirnya Tuhan datang dalam diri Tuhan Yesus yang harus menempuh jalan penderitaan, menyerahkan diri mati di paku di atas kayu salib, tetapi yang bangkit pada hari yang ketiga untuk mematahkan kuasa maut dan membebaskan umat manusia dari belenggu dosa mereka.
Dan oleh karya penyelamatannya, manusia yang berdosa menerima pengampunan Allah, diperdamaikan dengan Allah, dan hidup sebagai anak-anak tebusannya, sebagai umat perjanjian baru. Umat perjanjian baru sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan Roh Kudus agar mereka dapat taat menjalankan perintah Tuhan, hidup sebagai murid-muridnya yang setia, dan menjadi saluran berkat Allah bagi seluruh umat manusia yang masih banyak bergelimang dalam dosa. Manusia sangat butuh pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus untuk dapat hidup kudus, taat, dan setia sebagai murid Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menggenapi janji untuk menyertai dan melengkapi, serta memberi kekuatan dengan mencurahkan Roh Kudus ke atas diri murid-murid Tuhan. Dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup murid-muridnya, maka murid-murid dapat menunaikan tugas panggilan yang dipercayakan pada mereka, dan mereka dapat tetap hidup setia sebagai murid-murid yang telah dibenarkan dan dikuduskan hidupnya dalam melayani Allah dan memuliakan namanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Selamat menikmati hadirnya Roh Kudus dalam memimpin hidup kita sebagai anak-anak tebusannya. Selamat menjalani hidup baru yang Roh Kudus kerjakan dan karuniakan dalam hidup saudara-saudara. Shalom.